Silakan duduk. Dr. Imade Agus Gegel Wirasuta, MSI, ya, Bapak ya. Tempat lahir di Klungkung, Bali, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan PNS, warga negara Indonesia, alamat Kampus Bukit Jimbaran, Badung, Bali. Ya. Betul Bapak ya? Betul. Ada KTP atau tanda pengenal? Bisa saya... Ya, Bapak Made, kami panggil ahli dalam persidangan ini. Ya. Apakah ahli ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada. Bersediakah bersumpah? Bersedia. Menurut agama? Tidak. Bapak ya, yang kedua. Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiarie SHM. Edward Omar Syarif Hiarie SHM. SHM. Ya. Betul ya. Lahir di Ambon tanggal 10 April 1973, umur 42 tahun. Agama Islam, pekerjaan guru besar, hukum pidana, Fakultas Hukum Indonesia Gadjah Mada, Yogyakarta. Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pogung Raya nomor 21C, Pogung Dalangan RT 010 RW 050 Sinduadi Melati Sleman, Yogyakarta. Benar yang mulia. Ada identitas Pak yang bisa kita cocokkan? Ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Bersediakah bersumpah? Bersedia yang mulia. Sekarang Bapak yang beragama Hindu untuk mengucapkan sumpah menurut agama dan keyakinannya. Yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Saya hanya ingin minta petunjuk dari yang mulia supaya nanti karena kami juga akan bawa saksi ahli hukum. Ini saya bicarakan khusus ahli hukum. Apakah nanti di dalam persidangan ini ahli hukum yang jadikan saksi menjadi ahli itu akan memberikan pendapatnya membahas kasus ini ansi atau dia hanya memberikan pendapat hukumnya tentang teori-teori hukum dan sebagainya. Dan menurut yang mulia, apakah seorang saksi yang dihadirkan di sini itu kalau sudah punya keyakinan bahwa orang terdakwa ini bersalah, masih bisa nggak kita hadirkan di sini sebagai ahli yang independen atau tidak yang mulia? Maksudnya? Begini yang mulia, atau langsung saya sudah pernah yang mulia, keterangan ahli Profesor Edi ini di sini, ini semuanya adalah dia memberikan pendapat tentang kasus ini. Jadi tidak memberikan pandangan hukum, tapi dia langsung memberikan pendapat tentang kasus ini. Menilai fakta, membicarakan fakta, dan memberikan pendapat. Dan akhirnya dia pada kesimpulan mengatakan dia punya keyakinan, bukan pendapat. Dia punya keyakinan terdakwa ini bersalah.
melakukan perbuatan itu. Nah, dengan demikian pertanyaan saya, apakah seorang ahli yang sudah punya keyakinan terdakwa bersalah masih bisa independen untuk jadi ahli persidangan ini atau tidak, Yang Mulia? Bagaimana? Izin Yang Mulia. Dalam berkas perkara sudah dijelaskan di nomor 3 bahwa dasar pemeriksaan ahli ini adalah pasal 120 KUHP, yaitu saya bacakan di sini. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli di sini adalah ahli hukum pidana dan hukum acara pidana yang memberikan pandangannya terhadap teori-teori hukum dan juga asas-asas hukum, juga pemahaman kita mengenai hukum acara pidana secara menyeluruh. Dan juga pada BAP memang dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kasus ini. Namun kita tidak akan membahas kasus karena memang ahli ini hanya memberikan pendapat saja. Seperti itu Yang Mulia. Saya mencoba membacakan Yang Mulia supaya kita memahami. Ini adalah pertanyaan penyidik kepada ahli ini waktu diperiksa. Saya bacakan Yang Mulia. Maaf. Yang pemeriksa tanyakan kepada saksi ahli hukum pidana, apakah tindakan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso sebagaimana uraian tersebut di atas dapat disangka melakukan tindak pidana sebagai rumusan primer pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338. Mohon saksi ahli hukum pidana uraikan pemenuhan unsur-unsur pidananya. Kedua, apakah ada pasal lain yang bisa disangkakan terhadap tersangka Jessica Kumala Wongso sebagaimana uraian tersebut di atas? Ketiga, bagaimana menurut pendapat ahli bahwa dari keterangan para saksi pada saat kopi yang dipesan oleh tersangka Jessica Kumala Wongso kemudian dihidangkan di depan tersangka di meja 54, bahwa tidak ada orang lain selain tersangka yang menguasai kopi tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 51 menit, apakah patut diduga jika tersangka Jessica Kumala Wongso yang melakukan perbuatan yang menaruh racun cyanida ke dalam kopi yang diminum oleh korban? Jawaban saksi adalah sebagai berikut. Dengan berdasarkan kronologis kasus tersebut di atas, ditambahkan dengan keterangan-keterangan para saksi dan ahli, serta dengan melihat beberapa barang bukti yang ditunjukkan kepada ahli, maka ahli berkeyakinan bahwa Jessica Kumala Wongso lah yang telah melakukan perbuatan pembunuhan secara terencana terhadap korban tersebut, yaitu Ayah Mirna. Inilah pendapat ahli ini. Jadi artinya dia tidak memberikan pendapat hukum, teori hukum, tapi dia sudah langsung memvonis perkara ini, saksi ini, terdakwa ini adalah bersalah. Padahal kita minta dia di sini sebagai ahli yang membantu pengadilan apabila ada suatu teori hukum yang mungkin belum jelas bagi kita sehingga kita perlukan. Tapi kalau seorang ahli sudah berkeyakinan terdakwa bersalah, mana mungkin ahli ini bisa memberikan keterangan yang betul independen lagi terhadap kasus ini. Izin Yang Mulia, menanggapi ahli ini berdasarkan pasal 186 KUHP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, bahwa pada saat sidang pengadilan inilah keterangan ahli itu Yang Mulia. Jadi itu hanya pendahuluan saja yang di penyidikan, tapi keterangan ahli inilah yang dipakai di persidangan kali ini, membahas teori masalah azas dan lain sebagainya mengenai hukum acara pidana. Seperti itu Yang Mulia. Ya, setelah majelis bermusyawarah bahwa ahli hukum pidana yang diajukan oleh penuntut umum akan kita dengar. Namun proporsi ahli itu kan mengemukakan pendapat ya mengenai teori-teori dan tidak boleh membahas tentang kasus fakta ya. Saya boleh Begitu bicara ya? Yang Mulia? Ya, silakan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Atau nanti aja Bapak ya? Oh mungkin Iya. menyambung dari apa yang disampaikan oleh. Tidak perlu ya, itu kan nanti saya sampaikan. Ya. Makasih. Jadi begitu. Jadi kita batasi yang menyangkut teori-teori dan keahlian daripada ahli, bukan menyangkut fakta atau kasus yang sedang kita tangani, yang terjadi atau yang kita tangani
tetapi hanya batas proporsi kewenangan daripada seorang ahli. Ya. Apabila nanti ternyata pertanyaannya ada yang menjurus, boleh di